Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya David Arya Setia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA NRP 31205017. Baik, pada tugas workshop pemrograman framework ini, saya akan menjelaskan modul materi yang keenam yang berjudul Key Concept. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam modul materi yang keenam. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam modul materi yang keenam yang berjudul Y2, yaitu Key Concept. Baik, di sini di dalam modul materi yang pertama ini, di dalam konsep ini kita diajarkan yang namanya komponen. Jadi aplikasi Y2 itu merupakan aplikasi yang menganut OOP atau bisa disebut Object Oriented Programming yang dibangun menggunakan komponen. Seperti ini sebenarnya komponen. Nah, komponen itu merupakan sebuah extended class atau objek dari Y-based komponen. Jadi objek dari Y-based komponen. Nah, di application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Contohnya, di application dapat diakses melalui Y.2.2 app. Lalu di sini kelas atau objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu yang pertama property, event, behavior. Nah, lalu selanjutnya salah satu contoh komponen adalah date widget. Picker itu seperti tanggal, widget tanggal seperti itu. Seperti gambar di atas ini. Nah, Echo dia menampilkan date picker widget. Ada language-nya, name, client option, date format. Format date formatnya adalah years, month, date, day. Nah, salah satu komponen adalah date picker widget seperti tadi. Komponen itu dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Lalu komponen di Y2 sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya, CPU, dan juga memori, sehingga spek hardware juga mempengaruhi dalam proses pengembangan menggunakan framework Y2 ini yang cukup besar. Lalu jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event dan behavior, Anda dapat membuatnya dengan meng-extend Y-based object. Nah, di sini instead of Y-based komponen seperti ini. Di sini adalah komponen. Di sini use di kelasnya, import kelasnya use Y3.picker contohnya. Seperti contohnya pemrogramannya di sini, echo date picker widget, lalu language, name, country, client option, date format, years, month, day, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada namanya custom component. Nah, apa itu custom component? Nah, jika diperlukan, kita dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara yang pertama, kita buat sebuah file PHP yang berisi custom komponen Anda, lalu letakkan di direktori komponen buat jika belum ada. Lalu tambahkan komponen ke dalam file konfigurasi web.php. Dan seperti ini. Nah, kita juga dapat memanggil custom komponen melalui app nama komponen. Jadi custom komponen seperti ini. Tambahkan komponen ke dalam file konfigurasi web di web.php. Sini kita buat myComponent.php seperti ini. Nah, jadi untuk template custom komponennya seperti ini. Config, ID, basic, base path, bootstrap, komponen, my components. App komponen, my component. Lalu kita masukkan fungsinya di my component.php sini. Nah, di sini kita juga dapat memanggil custom komponen melalui app nama komponen seperti ini. Insert some view. Nah, di sini kita dapat memanggil komponen dengan cara dua header PHP y up my component welcome. Nah, di sini memanggil nama komponennya. Nah, setelah komponen ada juga yang dinamakan dengan property. Nah, di sini property di dalam PHP variabel di dalam sebuah kelas objek juga disebut property. Nah, di sini Y mengenalkan sebuah penanganan properti menggunakan metode dan setter. Nah, metode getter
adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Lalu selanjutnya kita juga dapat mengakses metode getter atau metode setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set. Contohnya seperti di samping di sini. Kita lihat di sini di bagian code-nya. Nah, di sini namespace, lalu ini classes-nya. Kita lihat di sini. Nah, lalu dengan getter dan setter, kita dapat membuat properti pada kelas yang memiliki karakteristik tertentu. Misal, kita dapat membuat sebuah string properti yang isinya selalu huruf kecil. Lalu untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, kita harus mengextend kelas tersebut dari base object. Ini contoh metode getternya, dan ini metode set. Contohnya di sini get public function get label 12, return this label 12. Lalu public function set label $value. Di sini ada this, where this label 2 instead at lower $value di sini. Lalu setelah properti ada yang namanya event. Event dapat diartikan suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Nah, sebuah event dapat dikaitkan attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi trigger. Contoh penggunaan event. Nah, kita ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root, item index, dan item create. Lalu selanjutnya, kita ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Lalu selanjutnya ada yang ingin membuat notifikasi jika ada user baru, lalu dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk event ini sebenarnya hampir sama seperti yang diterapkan di latihan sebelumnya, yaitu handling request. Dan event ini menggantikan fungsi handling request seperti yang telah saya lakukan pada latihan yang kelima, latihan sebelumnya. Nah, contohnya di sini, di latihan yang kelima, di latihan handling request ini, kita lihat di sini ada public action index dan juga public action view. Nah, kita lihat di sini, dia berfungsi untuk menampilkan statistika dari pengguna itu sendiri, bagaimana waktu akses pengguna terhadap website, lalu IP pengguna, user hostnya, lalu pet info, query string. Nah, event ini menggantikan salah satu contoh seperti ini yang bernama handling request ini. Nah, kita juga dapat membuat notifikasi jika ada user baru dan lain-lain menggunakan event. Nah, ini adalah sekilas mengenai event. Nah, selanjutnya di sini ada contoh cara menggunakan event. Nah, menggunakan event. Definisi event. Nah, event akan lebih baik menggunakan konstanta, const untuk menghindari kesalahan penulisan. Buatlah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Nah, contohnya seperti ini. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Nah, contohnya const event after something. Setelah melakukan event setelah melakukan sesuatu. Nah, di sini function myHandler-nya apa? Di sini dia akan menampilkan echo script console and event publish. Seperti itu. Lalu setelah itu buat metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Lalu kaitkan attach event ke event handler.
trigger ke the event menggunakan metode trigger seperti itu. Lalu kita masuk ke behavior. Setelah komponen event ini menggunakan event, kita akan mencoba melihat apa itu behavior. Nah, dengan behavior ini kita dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Kita juga dapat mengattach behavior pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically yaitu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behavior. Kita lihat di sini. Kita akan menuliskan fungsi behaviornya. Nah, jadi statically itu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behavior. Contohnya setelah public function behavior, dia akan return access dengan kelasnya adalah access control class name only logout. Lalu rule-nya di sini action-nya logout allow through rules. Nah, di sini ada namespace-nya atau kelasnya use up component my behavior. Nah, di sini ada attach behavior object dynamically. Fungsinya dynamically itu untuk mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Contohnya adalah komponen attach behavior my behavior 1 new behavior. Lalu ada statically. Statically yaitu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride sebuah metode behavior. Contohnya ini attach a behavior class dynamically. Contohnya $komponen. Nah, di sini kita akan mengattach behavior. Contoh, my behavior titik 2.2 class name. Nah, jadi itu. Jadi statically adalah mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behavior. Lalu dynamically itu untuk mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Lalu ada yang kedua, di sini behavior. Nah, selanjutnya D2 menyediakan beberapa built-in behavior, di antaranya yang pertama kita dapat menggunakan yang namanya access control behavior. Contoh di slide sebelumnya digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terdapat control action seperti ini. Jadi kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tertentu. Nah, di access control ini access control behavior seperti yang pada slide sebelumnya. Jadi ini digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Lalu ada timestamp. Nah, timestamp behavior. Contoh di samping digunakan untuk mencatat waktu. Nah, di sini timestamp behavior digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Kita dapat membuat kolom create add dan update add dengan tipe data integer pada tabel terkait. Nah, contohnya ini. Class item attach id active record. Attach behavior statically in model seperti ini. Nah, lalu ada blamable. Nah, apa itu blamable? Blamable behavior, contoh di samping, digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Kita perlu membuat kolom create by dan update by dengan tipe data integer pada tabel terkait. Kita lihat di sini, yang pertama untuk akses kontrol itu untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Lalu ada timestamp behavior digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Nah, di sini untuk timestamp behavior untuk digunakan untuk mencatat waktu pembuatan perubahan data di tabel secara otomatis. Lalu ada perlu pembuatan kolom di sini create add dan update add dengan tipe data integer pada tabel. Lalu ada blamable behavior. Contohnya seperti di samping ini. Jadi blamable behavior digunakan untuk mencatat user ID
yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Nah, kita perlu membuat kolom create by dan update by dengan tipe data integer pada tabel berikut ini. Lalu setelah behavior ada yang dinamakan dengan configuration. Nah, di konsep ini ada beberapa komponen yang akan dipelajari seperti komponen behavior itu sendiri, event, behavior, configuration. Nah, lalu selanjutnya setelah behavior itu ada configuration. Nah, di sini configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Nah, format dari sebuah konfigurasi dapat deskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Class name, property name, contohnya seperti ini. Property value dideklarasikan dalam bentuk array. On event name, $event handler. Lalu as behavior name, the $behavior config. Jadi seperti ini. $config ID basic, path name, bootstrap, komponen my component, class up komponen my component, seperti itu. Lalu echo navbar widget option, class navbar right, item label home, set index. Lalu ada label, contohnya ini seperti navbar ya, home about kontak. Nah, jadi dia routing ke site about kontak, routing ke site kontak. Nah, contohnya seperti ini, up user is request. Jika pengguna, maka dia akan login ke URL site login. Nah, di sini ada HTML untuk form site logout post, class navbar form, HTML submit button logout, up user, identify username, class button link. Nah, seperti itu. Lalu ada yang dinamakan alias. Alias itu apa? Alias itu digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan alias, kita dapat melakukan dengan cara an alias of file path. Set alias seperti ini sintaknya, foo path to foo. Lalu set alias bar http www.sampel.com. Nah, kita juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Contohnya set alias buber, foo/bar, seperti itu. Lalu di alias ini juga dapat didefinisikan pada application configuration. Contohnya web.php, alias foo path to foo. Lalu bar http www.example.com. Nah, untuk menggunakan alias, kita dapat melakukan dengan memanggil metode getAlias. Contohnya, echo get alias display path to foo. Lalu echo menampilkan get alias bar. Nah, di sini dia akan display http www.example contohnya. Nah, lalu untuk menampilkan echo get alias foo bar file.php untuk display path to foo bar file.php seperti ini. Di beberapa tempat, alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode get alias. Contoh, $jets, new file jets paths, jets page. Lalu ada add runtime jets. Seperti itu. Lalu predefine alias. Nah, add lalu ada predefine alias di sini. di add itu adalah sebuah direktori di mana base.php itu diletakkan di lokasi tersebut. Nah, juga dapat dipanggil framework directory. Lalu add up itu sebuah base page yang digunakan untuk running application. Lalu ada runtime, add runtime. Nah, runtime itu adalah path untuk running aplikasi default ke add up runtime. Lalu ada webroot. Nah, di webroot ini sebuah direktori yang akan running web aplikasi yang didetermine based on directory yang berisi entry script. Lalu ada add web.
Nah, di add web ini adalah sebuah base URL of the base URL untuk running web application. Ini sama, value atau hasilnya juga sama seperti web request base URL. Lalu vendor. Nah, vendor ini adalah composer. Vendor. Vendor itu adalah composer, directory composer vendor dengan default app vendor. Lalu ada Bower. Nah, Bower itu adalah root directory yang berisi Bower package default ke vendor Bower. Lalu ada npm. Nah, npm itu sebuah package ya. npm itu adalah root directory yang berisi npm package. Nah, defaultnya itu di @vendor/npm. Nah, lalu ada class auto loading. Nah, kita lihat di sini adalah class auto loading. Nah, di sini aplikasi bergantung pada mekanisme class auto loading untuk mengikut sertakan class yang dibutuhkan. Nah, autoloader dipasang ketika Anda menginputkan file y.php. Secara default, Y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu composer autoloader dan Y autoloader yang diletakkan pada entry script file index.php. Lalu jika kita menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan di autoloader ditempatkan paling akhir. Seperti ini, new web application config run. Sini ada clause autoloading. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai modul ke-6 yang berjudul key concept ini. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dapat kesalahan saya dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.